Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bunda Anggi. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Bunda akan sedikit menjelaskan tentang materi yang ada di akidah akhlak. Nah, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, sudah disiapkan buku paket akidah akhlaknya? Silakan anak-anak boleh langsung buka di halaman 64. Nah, hari ini kita akan belajar akidah akhlak masuk ke pelajaran kelima, yaitu tentang beradab secara islami. Nah, beradab secara islami ini kita akan mempelajari tentang adab bersin. Anak-anak, ada yang tahu apa itu bersin? Anak-anak pernah bersin? Pasti ya, semua orang pernah bersin. Nah, anak-anak, jika kalian ingin bersin, ingat ya, tidak boleh ditahan. Karena kalau ditahan itu tidak enak. Jadi, kalau kalian ingin bersin, bersinlah. Jadi jangan sampai aku mau nahan bersin, jangan ya. Tapi kalau mau bersin, bersin aja. Karena itu dapat melegakan. Nah, anak-anak tahu tidak apa itu artinya bersin? Bersin adalah udara yang keluar secara tiba-tiba melalui mulut dan hidung. Nah, jadi ketika kita bersin, udara itu keluar secara tiba-tiba yang ada dari mulut sama hidung kita. Nah, apa sih yang menyebabkan kita bersin? Di antaranya ada bau yang menyengat, flu ataupun debu, tetapi banyaknya disebabkan oleh debu. Nah, contohnya kita misalkan nggak sengaja kena debu, nah itu kan biasanya kita langsung bersin gitu ya, bahkan bersinnya itu sampai berkali-kali. Nah, maka dari itu kita harus menjaga kesehatan ya, supaya kita juga jangan sampai main-main debu, dekat-dekat dengan debu-debu atau yang kotor-kotor. Nah, anak-anak belajar tentang bersin. Bersin itu ada adab-adabnya. Apa itu adab? Adab itu etika. Jadi, apa yang harus kita lakukan ketika bersin? Nah, itu di dalam Islam diajarkan. Nah, di sini ada cerita di halaman 64. Anak-anak juga bisa baca. Bunda juga bacakan ya. Sore itu, teman-teman datang ke rumah Andi. Mereka belajar bersama mengerjakan tugas dari guru. Tiba-tiba, Ibu Andi keluar sambil membawakan makanan dan minuman. "Makanlah dahulu anak-anak," kata Ibu Andi. "Terima kasih, Bu," jawab teman-teman Andi. Lalu mereka mencicipi makanan yang Ibu Andi hidangkan. Setelah itu, Andi dan teman-temannya melanjutkan belajar. Sesaat mereka sedang belajar dengan khusyuk, dengan bersungguh-sungguh, tiba-tiba Andi menutup mulutnya. Kemudian dia bersin dengan suara yang tidak keras. Lalu setelah bersin, Andi membaca doa. Nah, ini doanya. Ketika Andi selesai bersin, dia membaca Alhamdulillah. Nah, karena di situ ada teman-teman Andi yang mendengarkan Andi bersin, teman-temannya menjawab bacaan dari Andi, doa dari Andi, yaitu Yarhamukallah, Yarhamukallah. Lalu setelah teman-temannya menjawab doa itu, Andi juga menjawab lagi, Yahdikumullah. Nah, anak-anak, jadi ketika kita bersin, misalkan kita sedang bersama teman-teman. Ketika kita bersin, kita harus mengucapkan Alhamdulillah. Nah, lalu si teman kita harus mengucapkan
yarhamukallah, dan kalian menjawab lagi yahdikumullah. Itu artinya saling mendoakan ya satu sama lain. Jadi yang mendengarkan mendapat pahala, kita yang menjawab juga mendapat pahala. Nah, selain itu adab-adab bersin diantaranya yaitu yang pertama, tutup mulut. Jadi ketika kita bersin, kita harus menutup mulut kita. Jangan sampai kita bersin haci, mulut nggak ditutupin, nanti kan sampai tau lah ya, keluar kotoran-kotoran gitu ya, haciu. Nah, jadi ketika kita akan bersin, kita harus menutup mulut. Yang kedua, tidak boleh menolehkan leher ke kanan dan ke kiri. Kenapa? Karena takutnya di kanan atau di kiri kita itu kan banyak orang ya, misalkan nanti si kumannya itu malah kena orang lain. Jadi kalau kita sedang bersin, alangkah baiknya kita ke depan aja sambil membungkuk, haciu, kayak gitu ya. Dan yang ketiga, bersinlah dengan suara yang rendah. Jangan mentang-mentang kalian bersin, jangan mentang-mentang suara kalian gede, misalkan kalian pengen bersinnya juga keras suaranya sampai kedengeran keluar. Nah, jangan ya. Tetapi bersin yang sopan itu adalah bersin yang suaranya rendah. Dan yang keempat, harus menyediakan sapu tangan atau tisu. Karena apa? Ketika kita sudah bersin, pastikan ya selalu ada yang keluar dari hidung atau mulut misalkan. Nah, supaya mulut dan hidung kita kembali bersih, kita harus sedia sapu tangan dan tisu. Jadi setelah kita bersin, kita membersihkan hidung kita dan mulut kita, lalu membuangnya ke tempat sampah. Jadi jangan sampai ketika bersin, ini kan tangan udah ditutupin ya, haciu, udah aja si tangan kotor, terus di hidung dan mulut banyak kotoran, itu sangat menjijikan ya. Jadi jangan sampai kita itu menempelkan kuman di tubuh kita gitu. Kita harus menjaga kebersihan. Nah, dan yang terakhir, yang tadi, jangan lupa membaca doanya yang tadi. Kalau kita misalkan bersin, kita harus mengucapkan alhamdulillah. Ada pertanyaan nih, Bunda, gimana kalau aku lagi sendiri? Siapa yang akan menjawab bacaan doa dari bersin? Ya udah, nggak apa-apa, kalian tinggal hanya menjawab ketika bersin. Kalau kalian lagi sendiri nih lalu bersin, kalian hanya menjawab alhamdulillah saja. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa Bunda sampaikan untuk hari ini tentang adab bersin. Nah, untuk latihan di rumah, silahkan anak-anak kerjakan halaman 68 sampai 70, tetapi bagian A dan bagian B saja ya, bagian C-nya tidak perlu diisi. Jadi yang dikerjakan hanya bagian A dan bagian B saja. Itu saja yang bisa Bunda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.